Buy American yang dibikin terkatung-katung oleh Obama tidak selesai, dilanjutkan oleh yang namanya Trump dengan Make America Great Again, America First. Dalam bahasa sederhana, Trump melakukan deglobalisasi, sementara Indonesia konsisten melakukan globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mempersembahkan series dialog yang sangat panjang dengan seorang ekonom, tapi juga seorang pengamat politik. Jadi sebenarnya politik ekonomi atau ekonomi politik, tapi mengerti juga soal hukum ya. Dia adalah Ihsanuddin Nursi. Kita tahu bahwa Ihsanuddin Nursi ya meledak pada tahun 1999 ketika mengungkap kasus Bank Bali, CSI ya, hak pengalihan penagihan utang Bank Bali yang melibatkan Djoko Sugiarto Tjandra atau Joko Chandra yang baru-baru ini sedang viral karena bisa ditangkap akhirnya setelah buron sejak 2009 di Malaysia. Tidak heran kalau Nursi paham ekonomi, politik, dan juga hukum karena dia menginjak 4 universitas. Pertama adalah S1 di Teknik Industri UPN Jakarta, kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2-nya FISIP Universitas Indonesia, dan kemudian S3 atau doktoralnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Jadi luar biasa ya. Dan seperti biasanya bukan Ihsanuddin kalau ngomong tidak semangat, kalau ngomong tidak ekspresif. Putra Betawi ini luar biasa dalam usia yang sudah menginjak 60-an tetapi tetap energik ya, masih 60-an awal, tetap energik. Dan saya sengaja bagi-bagi part-partnya ke dalam beberapa bagian, Sobat RH sekalian, karena wawancaranya sangat atau cukup panjang. Jadi kami datang ke kantornya di Bilangan Fatmawati. Kami menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam untuk interview, dan tidak terasa sempat di sana ya sholat asar, ya juga sholat maghrib di sana. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan luar biasa ini berkenan bagi Sobat RH sekalian. Jangan lupa saksikan Dicecar, dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Memangkas akses penggunaan visa dan master di Rusia. Oh, dahsyat kan? Itu sahabat payment system. Ini tentang bagaimana sistem pembayaran yang diganggu melalui visa dan master. Dan nanti omongan ini berkaitan tadi dengan omongan saya tentang bagaimana industri pertahanan ketemu dengan digital dan ujungnya di payment system. Ini nih kondisi kekinian nih yang relasinya. Saya ingin mengatakan betapa Indonesia terseok-seok menghadapi ini. Ini baru introduction ya, udah bikin pusing gitu. Silakan Bang. Ya, ekonomi politik melihatnya dari multidisiplin. Jadi saya memang akhirnya multidisiplin yang harus kita pakai karena ekonomi politik hanya nikmat ketika kita menggunakan pendekatan struktural fundamental dan struktural fungsional. Ekonomi politik tidak nikmat kalau dilihat hanya dengan pendekatan parsial. Ekonomi politik tidak nikmat hanya dengan pendekatan diplomasi, gagal dia. Ekonomi politik tidak nikmat kalau hanya dilihat dengan pendekatan market. Ada 4 pendekatannya. Saya pakai pendekatan tadi, struktural fundamental, struktural fungsional, sehingga semua sisi kelihatan. Saya terusin posisinya. Di 24 Agustus Black Monday 2015, antara 2010 ke 2015, Demokrat di Amerika itu melihat apa yang disebut oleh Stiglitz sebagai kegagalan sistem. Karena itu dia mengubah pendekatannya. Bukan lagi pendekatan lulu tabin neoliberal, tapi sudah menggunakan namanya, ini menarik, Trans-Pacific Partnership. Trans-Pacific Partnership. Di kawasan Pasifik. Di kawasan NATO mereka menggunakan TTIP. Trans Trade Investment Partnership. TTIP posisinya. Apa artinya? Artinya korporasi menjadi sangat dominan dalam transaksi, di mana kekuasaan negara mulai disingkirkan dalam posisi itu.
Cina melihat ini peluang. Kenapa? Karena Cina kan pakai pendekatan state. BUMN. Berarti mereka menang. Karena itu sebelumnya namanya terjadi pemilu 2016 di November tanggal 8 2016, Cina melakukan kesepakatan dengan namanya Obama. Setelahnya namanya ASEAN juga mengikuti jejak kesepakatan Amerika dengan Obama. ASEAN mengikuti kesepakatan dengan yang statusnya semuanya dalam rangka TPP. TPP, Trans-Pacific Partnership. Aneh bin ajaib. Hanya dalam hitungan bulan, semua konsep itu dibikin berantakan sama Trump. Karena Trump menang. Karena Trump menang, sehingga warisan Demokrat itu habis, semua dibuang. Hillary tersingkir, konsep-konsep Demokrat termasuk, orang ketika Anda bilang warisan Demokrat tersingkir, termasuk Obamacare. Apa artinya Obamacare disingkirkan? Industri farmasi dan kesehatan disingkirkan. Itu menariknya. Jadi artinya kemenangan Trump itu menyingkirkan industri farmasi dan industri kesehatan Amerika. Dan itu dianggap merugikan mereka. Pada saat yang sama, peperangan ekonominya itu antara Cina dengan yang namanya Amerika itu makin tajam posisinya. Maka kalimat pertama dari Trump adalah dia keluar dari dispute resolution-nya WTO ketika konflik perdagangan. Anda kebayang nggak? Tindakan Trump yang pertama adalah dia menyatakan Judeo-Christianity. Pidato Trump di Januari 2017 adalah Judeo-Christianity. Apa itu? Rasisme. Judeo itu dari white national supremacy ujungnya. Makanya kemudian terjadilah kasus di Charlottesville. Itulah buku saya. Kasus di posisinya di buku yang apa? Bangsa terbelah itu posisinya. Nah, kalau kita ambil begitu pertarungannya dan kemudian dia ngambil sikap gitu, kelihatan ini. Maka sesuai dengan kampanye dia, Make America Great Again. Jadi, Buy American yang dibikin terkatung-katung oleh Obama tidak selesai, dilanjutkan oleh yang namanya Trump dengan Make America Great Again. America First. Dalam bahasa sederhana, Trump melakukan deglobalisasi, sementara Indonesia konsisten melakukan globalisasi. Maknanya? Tidak ada negara yang tidak melindungi dirinya. Dan sementara tetap Anda melakukan globalisasi, perlindungan negara tidak ada lagi karena kekuatan negara sangat tergantung pada yang namanya kebijakan pemerintah. Itu yang disebut oleh Fukuyama. Jadi Bang Nursi ingin mengatakan bahwa Amerika saja melakukan deglobalisasi. Kita sok-sokan mau globalisasi. Tetap globalisasi. Dan kebayang nggak kalau hari ini saja, misalnya Amerika memberlakukan tingkat suku bunga 0,25%, kita masih tetap memberlakukan 4%. Jepang negatif, Swiss negatif. Saya ingin mengatakan begini, Refli, karena Anda bergeser ke sana, saya ambil sedikit. Betapa yang namanya zaman Obama menggunakan quantitative easing dengan zero interest rate policy, tingkat suku bunga 0, yang di bawah Jeremy Powell, di bawah Trump, tingkat suku bunganya 0,25. Apa artinya? Dia dekat dengan anti riba. Karena bunganya 0. Bunganya 0. Dan ternyata menyelesaikan masalah. Kita masih tetap tinggi dengan bunga 4%. Ini udah perspektif syariah ini. Saya ingin mengatakan Jepang sukses bukan 0, negatif persen. Bahkan negatif ya? Negatif. Anda taruh uang di bank, negatif. Bukan bertambah. Itu terjadi di Jepang, itu terjadi di Swiss. Kenapa mereka mau? Karena memang situasi perekonomian. Tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Jadi karena itu orang dipaksa bekerja, dipaksa berinvestasi. Jadi tingkat suku bunga 0 itu bagi siapapun warga negara yang punya uang dipaksa untuk sorry to say. Warren Buffett misalnya, ketika orang lain belum bicara tentang bagaimana Warren Buffett akan kembali aktif, Iksan di Indonesia sudah bicara duluan. Warren Buffett akan kembali turun. Padahal sebelum COVID, Warren Buffett menjual sahamnya di Wall Street habis-habisan. Dan saya kemudian juga menyebut Warren Buffett akan segera turun karena dia akan ngelihat, dia sudah ngelihat ini pertarungan akan begini gitu. Warren Buffett orang terkait, salah satu posisi. Jadi kalau kita ambil kajiannya begitu gitu ya, dalam situasi begitu, dan terakhir kalau kita lihat dari situasi peperangan itu makin tajam misalnya kita ambil lihat. Ada pertarungan menarik yang terakhir ini. Kantor-kantor konsulat saling ditutup-tutupi. Amerika menutup konsulatnya Cina, Cina menutup konsulat. Amerika melarang petinggi-petinggi Partai Komunis Cina masuk, Cina melarang sejumlah tokoh Amerika masuk. Posisi saling begitu. Bahkan kemudian Amerika melarang orang Cina datang ke Cina. Posisi bukan lagi Muslim, tadinya Muslim kan, di bawah Trump. Tapi sekarang sudah tambah orang Cina. Yang paling menarik adalah di sini kata kuncinya.
di bawah Elon Musk, SpaceX sukses membawa 2 orang astronot ke Mars. Apa artinya? Nanti di akhir bulan September, Elon Musk dengan SpaceX-nya akan membawa 4 orang karena statusnya komersial. Commercial flight to the another planet. sorry, SpaceX itu dari mana? Elon Musk bekerja sama dengan NASA. Oke. Bekerja sama dengan NASA. Yeah. Tapi semuanya pemodalan dari situ, dari Elon Musk dengan teknologi IT dari Elon Musk posisinya. Siapa? Elon Musk. Elon Musk. Iya, posisinya. Okay. Ini yang melahirkan mobil listrik di Amerika. Oke. Posisinya mengalahkan Toyota. Oke. Posisinya. Nah, sementara Cina sudah declare dia berhasil mendarat di bulan terjauh posisinya. Yang membuat negara-negara maju juga terkesima. Dia bulan terjauh dan tergelap dia bisa mendarat. Walaupun kemudian dia gagal membawa satelitnya Indonesia di tahap ketiga. Artinya kalau tahap 1, 2 sukses, tahap ketiga gagal posisi. Itu part of another war. Itu bagian dari perang yang lain posisi. Tapi saya mengatakan nanti peperangan ekonomi itu akan sangat tergantung pada teknologi dirgantara yang kemudian memantau bumi posisinya, yang aplikasi di buminya sangat tergantung pada kemajuan teknologi dirgantara, dan orang akan dipilah-pilah sesuai dengan posisi kemampuan memantau di bumi. Disitulah saya melihat Indonesia kalah jauh. Yang menarik, Jepang nggak ada ceritanya dari tadi. Oh, Jepang ada. Jepang bahkan ngebantu posisinya. Jadi kalau kita lihat misalnya Jepang terakhir itu, dia juga bikin satelit, tapi bukan atas nama dia, karena Jepang kan sejak Perang Dunia Kedua, dia dilarang untuk itu. Tapi teknologi bukan tidak punya, dia punya. Dan dia bekerja sama dengan Perancis misalnya. Jadi kelihatan di situ posisinya. Artinya Jepang ikut mengambil di situ. Nah, kalau kita aplikasikan di Indonesia, maka pertanyaannya muncul begini. Lalu apa dong artinya paket stimulus yang dimunculkan oleh Indonesia di tengah yang namanya Uni Eropa, paket stimulusnya sampai dengan posisinya 1,2 triliun euro money. Tambah lagi kan posisinya. Begitu juga negara-negara maju, bahkan yang namanya Amerika sampai dengan 3 triliun US dollar posisinya. Dan dalam situasi sekarang orang mengakui bahwa krisis yang sekarang sedang terjadi, atau tepatnya resesi yang sedang terjadi, itu satu resesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan lebih buruk kalau pakai kajian beberapa ekonom di Project Syndicate, ini lebih buruk dari yang namanya Great Depression. Depresi akbar posisinya. Dan karena itu mereka berlomba untuk melakukan penyelamatan diri masing-masing. Karena nggak ada yang tidak menyelamatkan. Nah, cara menyelamatkan diri masing-masing itu tidak dengan membuka diri pada sebuah medan pertarungan. Kenapa? Karena globalisasi pada akhirnya adalah Amerikanisasi. Karena pada akhirnya globalisasi adalah Westernisasi. Itu Henry Kissinger pendapatnya, itu Jerry Ng pendapatnya. Siapa ekonom dari Harvard sih lupa namanya. Itu jelas, itu Anda masuk ke dalam globalisasi pada akhirnya adalah sebuah persaingan yang basisnya adalah persaingan pasar bebas. Dan yang namanya persaingan pasar bebas itu berarti pertarungan. Dan peperangan itu diatur oleh namanya kekuatan Amerika. Padahal Amerikanya menarik diri dari resolusi perselisihan perdagangan, menarik diri dari persenjataan nuklir jarak menengah, menarik diri dari berbagai kekuatan, dan kemudian ngebangun sendiri kekuatan. Sampai dia marah-marah pada anggota NATO yang lain karena belanjanya kurang dari yang seharusnya berposisinya. Artinya karena defisit terus-menerus Amerika Serikat, jadi dia mengurangi belanja-belanja untuk proyek globalisasi mereka lebih konsentrasi ke dalam. Belanja pertahanan tidak berkurang. Oke. Tapi mereka terus memperbaiki strukturnya. Misalnya ketika hari ini setelah melarang Huawei, 5G Huawei, dan sebelumnya pernah melakukan larangan atas pembelian pelabuhan posisinya, tapi membiarkan Bank of East Asia dibeli pada periode 2010 posisinya. Sekarang ini Trump melarang. Oh, intinya bukan mereka mengurangi belanja mereka, tapi mereka mengurangi invasi China di Amerika Serikat. Ketika Anda menyebut invasi, itulah saya menulis utang luar negeri dan investasi asing adalah 5I. Yang pertama invasi, yang kedua infiltrasi, ya kan? Bagaimana mungkin? Dia pasti invasi modal dan dia campur tangan posisinya. Infiltrasi, intervensi pasti terjadi. Infiltrasi dia susun macam-macam, dia intervensi posisinya. Berikutnya,
Kalau Anda nggak melakukan ini, nggak melakukan ini, Anda kesalahan loh. Intimidasi. Itu yang terjadi di Indonesia. Sebelum intimidasi itu inspeksi dulu. Ini semua dilakukan sudah dengan research. Iya. Kalau Anda bilang inspeksi, Iya. ini hebatnya Bank Dunia. Dia sudah research duluan bahwa Indonesia lemah untuk soal ini. Bahwa Indonesia kurang soal pemikiran ini. Mereka bisa jual gagasan, dan gagasan yang dijual itu menjadi mata bisnis buat mereka. Itu cara Bank Dunia. Dan konsultan di Indonesia juga akan menjadi mata bisnis. Iya dong. Termasuk yang namanya sejumlah konsultan internasional. Dalam 2017, saya nggak usah sebut siapa namanya. Dalam 2017 kemarin, ada konsultan dari luar sana yang berhasil menjual pemikiran ke pemerintah Republik Indonesia. Sehingga Indonesia demikian gegap gempita bicara tentang Industrial 4.0. Oh. Itu pemikiran datang dari luar, bukan datang dari murni dari Indonesia, enggak gitu. Dan itu seperti kata keywordnya BUMN itu ya. Loh, BUMN kan paling doyan, pinjam pemikiran. Padahal anak-anak Indonesia hebat kok. Luar biasa posisi. Nah, kalau sudah sampai pada posisi intimidasi, ujungnya suka tidak suka inflasi. Nah, ketika inflasi balik lagi ke depan. Anda jeksi orang-orang miskin supaya inflasi tidak naik, sekaligus jeksinya dalam rangka mengurangi kemarahan mereka karena kemiskinan yang diciptakan oleh investasi dan utang luar negeri. Oke Bang, kita kembali ke Indonesia lokal ini ya. Kalau kita lihat current position kita, sebenarnya kalau kita mau jujur dan terbuka, kita masih bisa bertahan nggak untuk paling tidak ya memenuhi hajat hidup orang banyak tuh, memastikan perut orang Indonesia bisa makan yang 260-an juta itu. Berapa lama lagi pemerintah mampu dengan kondisi sekarang ini? Saya akan ambil dalam 5 perspektif ya. Oke. Perspektif pertama, perspektif banking. Kalau perspektif banking dalam posisi menahan diri untuk menyalurkan kredit. Oke. Artinya tidak ada uang yang diberikan. Itu artinya ekonomi macet. Karena itu keluar kebijakan baru pemerintah kemarin, menginjeksi perbankan dengan tingkat suku bunga 0%, walaupun injeksinya paper. Garis bawahi ya. Bukan injeksi fresh money, bukan injeksi hard currency, bukan. Tapi injeksi paper. Rekli Harun, saya pinjamkan Anda uang 10 triliun. On the paper. On the paper. Taruh di kas Anda. Oke. Pokoknya ini bunganya 0%. Yang jelas di komputer Anda jadi 10 triliun. Tambah 10 triliun. Tambah 10 triliun. Taruh di situ. Uangnya nggak ada. Bunganya nggak ada. Tapi bank kemudian bisa menjual ke pasar karena bunganya 0%. Bank menjual ke pasar. Bank menjual ke pasar dengan tingkat suku bunga minimal sama dengan BI 4%. Bank dapat duit kan? Kayak dapat duit dong posisinya 10%. Bank kemudian terima fresh money. Dari masyarakat. Dari orang-orang kaya. Maka bank kemudian menyalurkan kredit. Itu motifnya. Oke. Jadi motifnya seperti itu. Itu yang dilahirkan oleh PP kemarin. Yang basisnya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Undang-Undang Corona ya. Undang-Undang Corona. Sehingga mereka memberikan apa yang disebut dengan bailout, talangan posisinya kayak gitu. Bagi perbankan. Itu perspektif pertama. Perspektif kedua, Anda bisa lihat yang namanya bagaimana indeks harga saham Indonesia mulai menggeliat, tapi totally asing. Menarik, situasi perekonomian Indonesia berantakan, indeks harga saham gabungan terus naik. Maknanya? Maknanya betapa sangat tergantungnya Indonesia pada kekuatan asing. Oke. Artinya yang menggeliat itu sebenarnya investasi asing. Saya nanti ujungnya mengatakan seluruh PDB Indonesia, bukan seluruh lah, mayoritas PDB Indonesia bukan punya Indonesia. Tapi saya perhatiin satu persatu caranya gitu ngelihatnya. Sudah ya? Punya Indonesia on the paper juga akhirnya ya. Saya khawatir tuh on the paper juga kosong, palsu. Oke. Itu yang kedua. Perspektif ketiga sekarang kita ngelihat yang namanya kekuatan pemerintah. Kekuatan pemerintah fiskal. Ini sesungguhnya jalan keluar. Tapi pemerintah sendiri nggak punya duit yang cukup. Maka surat utang yang dilakukan. Yang menariknya surat utang yang terjadi adalah di tengah pemerintah menjual surat utang yang cukup ini maksudnya Indonesian currency. Iya, idea. Yang basisnya pajak. Oke. Nggak cukup, nggak ada. Dan karena itu dia jual surat utang. Nggak, cadangan kita nggak ada sekarang. Nggak ada. Berapa triliun berapa apa itu?
Kalau memadai, sesungguhnya tidak akan keluar pernyataan Terawan bahwa dia baru terima alokasi anggaran 1%. Padahal yang namanya dia kesehatan paling butuhkan. Padahal sudah dimarah-marahin. Iya, dimarah-marahin. Cuma 1% dia bilang. Itu kan artinya nggak punya duit. Jadi penyerapan anggaran dimarah-marahin di depan menteri, di depan masyarakat Indonesia, tetapi uangnya kagak ada. Tidak memadai, tidak cukup posisi. Okay. Itu artinya, nah ini sebenarnya kata kunci nih. Jadi ada kata kunci perbankan, atau kata kunci yang namanya pasar modal, karena bisa membantu korporasi. Lalu berikutnya pemerintah. Nah, sisa dua ini adalah masyarakatnya nih, yakni konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat ini akan seperti apa? Kalau ngambil katakan kemarin pengumuman Biro Pusat Statistik misalnya tentang pertumbuhan di kuartal kedua, yang konsumsinya positif adalah konsumsi pemerintah. Konsumsi masyarakat negatif pertumbuhannya. Oke. Pertumbuhannya. Nah, dari angka ini karena menggambarkan pemerintah sudah ada budgetnya ya untuk di-spendingkan gitu ya terus menerus. Harusnya begitu. Nah, kalau dilihat dari perspektif keempat ini, maka pertanyaan berikutnya, apa masyarakat nggak punya duit? Nah, di sini menarik. Kalau ambil distribusi simpanan dana pihak ketiga di perbankan, garis bawah ya, distribusi simpanan pihak ketiga perbankan, D jumlahnya mencapai 5.900 sekian triliun. Kita boleh itu 6.000. Tetapi dari 6.000 triliun itu, 54% yang jumlah rekeningnya sekitar 0,12% itu dimiliki oleh orang kaya. Ya. Jadi 99, sekian persen itu dimiliki oleh orang miskin. Ya. Artinya sepanjang orang kaya tidak membelanjakan apa-apa dan sepanjang orang kaya itu menahan diri dari situasi yang ada, maka konsumsi masyarakat akan tetap stagnan. Jadi orang miskin itu termasuk kita kan berarti kan? Letakkan di sini posisinya. Jadi kita bukan masuk yang 0, ya kan? Masuknya yang orang miskin. Orang miskin di posisi. Nah, perspektif kelima, di sini sesungguhnya cuma tinggal modal sosial. Oke. Kalau modal sosial ini kemudian diaktifkan dalam kerangka kehidupan, Anda bisa kebayang nggak ketika Sri Mulyani menggunakan uang haji, Sri Mulyani sekarang berpikir menggunakan instrumen baru, menggunakan wakaf, garis bawah wakaf, maka kelihatan di sini kurban yang muncul kemarin dalam peristiwa haji 1441 Hijriah itu menggambarkan masyarakat masih punya uang. Masih punya uang. Persoalan pokoknya masyarakat tidak ingin membantu masyarakat pemerintah. Dia hanya membatasi dirinya pada posisinya. Karena tidak mau membantu pemerintah karena trust. Keywordnya situ, trust. Okay. Itu yang dalam buku saya sebut sebagai social distrust. Jadi kata kunci Indonesia untuk memperbaiki perekonomian sekarang, bangun dulu social trustnya. Bangun dulu social trustnya. Kalau sepanjang Anda melakukan dengan model kayak gini, Anda tidak sedang memperbaiki social trust. Padahal sistem yang kemarin, sistem yang Anda tegakkan, itu yang terjadi adalah social distrust, social disorder, social disobedient. Itu yang saya sebut berkali-kali sejak yang namanya era SBY. Ada social bahkan saya munculnya sejak 98. Dan jangan harap ada social justice. Ketika tidak ada social trust. Ya, itulah sobat era sekalian, dicecar dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan mendapatkan banyak pelajaran, banyak insight, banyak informasi, dan tentu saja bisa memberikan gagasan-gagasan yang mungkin saja bisa dipakai oleh pemangku kepentingan. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi bilangnya Keren Cadas, Bang. Oke, insyaallah. Insyaallah ya. Dan kali ini saya ada tamu, langsung saya on the spot ke rumah beliau, ke kantor beliau juga. Dan beliau adalah orang yang sangat kritis dan cenderung berbahaya bagi Republik ini. Karena tahun 1999 ya, itu begitu menyeruak ke publik karena soal Bang Bali ya. Waktu itu beliau adalah anggota DPR dari fraksi Golkar ya, belum menjadi partai Golkar. Dan kalau ngomong luar biasa, masalah nasional sampai mondial, beliau adalah Ihsanuddin Nursi. Terima kasih Bang ya. Sama-sama.
di channel Revi hari ini nggak ada basa-basi Bang. Jadi pertanyaan pertama adalah ekonomi Indonesia ini sedang baik-baik saja atau sedang bagaimana? Kalau saya ambil data nilai tukar, Anda kebayang nggak dari $1 sama dengan 372 rupiah, naik ke 415, naik ke 600, naik ke 800, ke 1000, dan akhirnya sekarang 14.500-an. Itu sampai dari tahun 68. Apa artinya? 68 belum lahir kan? Artinya kita melemah terus. Dalam bahasa yang sederhana, struktur perekonomian kita rapuh gitu, fundamental. Keuangan kita rapuh, ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena uang minimal punya 5 makna. Makna terpenting dia menggambarkan kekokohan atau kerapuhan perekonomian. Semakin kokoh dia, semakin kuat nilai tukarnya. Semakin lemah perekonomiannya, semakin lemah nilai tukarnya gitu. Jadi uang bukan cuma sekedar alat tukar. Uang bukan cuma sekedar alat penyimpanan. Uang bukan cuma sekedar alat pengukur kekayaan. Uang bukan cuma sekedar alat untuk yang namanya bagi pembayaran-pembayaran lain. Tapi uang juga sebagai alat untuk bicara bagaimana sebenarnya struktur perekonomian di satu negara. Nah, itu indikator pertama. Indikator kedua, energi. Kalau di era Orde Baru kita pernah punya minyak sampai dengan 1,5 juta barel per hari, turun menjadi 1,3, 1,2, 1,1, dan sekarang cuma 700 sampai dengan 800 ribu. Itu ancamannya bukan cuma sekedar ancaman kedaulatan energi kita terganggu, ketahanan energi kita juga rapuh. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita terus-menerus impor beras, itu juga menggambarkan kita rapuh. Jadi energi, beras kayak gitu posisi. Begitu juga namanya hajat hidup orang banyak yang lain. Misalnya kalau kita ambil misalnya pada posisi bagaimana gula, bagaimana kedelai, dan bagaimana terakhir garam yang kita impor dari luar. Anda bayang nggak Indonesia sebagai negara kedua garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada itu kita impor garam sampai jutaan ton. Sehingga petani Sumeneb itu nggak bisa bikin apa-apa, petani garam Sumeneb habis dia posisinya. Semua indikator itu menggambarkan betapa lemahnya perekonomian kita gitu. Padahal pada saat yang sama investasi asing berbondong-bondong ke sini seperti harapan para, walaupun tidak berbondong-bondong juga gitu posisi, tapi paling tidak berbondong-bondong karena undangan mereka gitu posisi. Jadi kalau kita lihat dari seluruh indikator itu, saya ingin mengatakan fundamental makro kita fluktuatif dan rapuh. Fluktuatif tapi bukan nanjak begini, tapi fluktuatif ke bawah. Nah, ketika Anda bilang fluktuatif ke bawah, gambarannya nampak tadi pada nilai tukar. Gambaran kedua itu nampak pada namanya kontribusi sektor-sektor strategis terhadap perekonomian. Sektor migas menurun kontribusinya. Dulu ketika kita bicara industri manufaktur, ternyata sejak yang namanya era SBY sampai dengan sekarang, kontribusi atau sumbangan industri manufaktur ke dalam PDB itu menurun. Lalu kita bicara tentang, katakan, defisit neraca berjalan, karena kan defisit. Itu juga negatif terus. Yang orang abai atau orang lupa, sejak yang namanya 2012 hingga hari ini, sesungguhnya selalu terjadi shortfall, kekurangan penerimaan. Pajak tidak mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga bukan sekedar terjadi defisit anggaran, tapi juga makin dalamnya utang luar negeri kita, baik dalam bentuk surat utang maupun dalam bentuk bilateral atau multilateral. Utang luar negeri kita berapa? 7.000 sekarang. Kalau pakai angka mutakhir dari statistik ekonomi keuangan BI dengan Kementerian Keuangan, jumlahnya 400 miliar 200 juta. 400 miliar US dollar 200 juta.
Oke. Anda kali 15.000. Oke. Angka ini pasti ditolak oleh mereka, tetapi bantah aja angka statistik mereka sendiri. Kan basis saya sumbernya adalah statistik utang luar negeri 400 miliar. 200 juta. 200 juta US dollar. 200 juta US dollar. Kadang-kadang angka yang kita temukan itu cuma berapa ribu gitu. Iya, kalau yang diakui sekarang kan cuma 5.900 triliun, iya. 5.915 triliun posisinya, iya. Angkanya sekitar itu. Tapi kalau kita ambil pada angka misalnya statistik utang luar negeri yang diterbitkan oleh BI dan Kementerian Keuangan, angka mutakhirnya adalah 400 miliar. Itu berapa triliun kalau dikalikan? 7 ribuan triliun. Oke. Angkanya 7.000 triliun ya. Dari sana sejak itu utang negara ya. Kalau utang BUMN kan 6.000 kalau nggak salah. Dua-duanya. Jadi kalau pakai statistik keuangan itu digabungkan antara utang pemerintah dengan utang swasta. Nah, BUMN dimasukkan dalam klasifikasi utang swasta. Nah, BUMN dipecah dua, mana yang keuangan, mana yang bukan keuangan, mana yang IKNB, industri keuangan bukan bank, mana yang kemudian biasa-biasa. Itu dipecah. Nah, ketika Anda masukin, nah ini di sini menarik nih. Kalau menggunakan angka, bicara utang ya. Yeah. Kalau menggunakan angka statistik tadi, utang pemerintah lebih kecil dibanding utang swasta. Tapi ketika utang BUMN kita gabung dengan utang pemerintah, maka dia jumlahnya menjadi 61,9% dari 4.000 miliar, dari 400 miliar tadi. 61,9%. Artinya sesungguhnya kalau Anda mau ambil debt to GDP, utang dibanding PDB, walaupun mereka bilang masih bergerak di 34,5%, sesungguhnya seperti saya bilang sejak 2015 sudah berbahaya. Itu karenanya ketika bicara resesi misalnya, saya sudah bilang Indonesia sedang menuju resesi. Nah, kalimat saya menuju resesi itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah Amerika di bawah Obama itu fluktuatif, sementara dunia punya kecenderungan menurun dari 3,5 menjadi 3,4. Perkembangan ekonomi dunia. Kalau kita lihat, kalau kita ambil indikator pertama bahwa ekonomi dunia menurun, maka pertanyaan posisi Indonesia di mana? Kalau ibarat binatang, itu berada di ekor. Kalau kepalanya goyang kenceng, ekornya goyang kenceng. Kalau kepalanya goyangnya pelan, ekornya kira-kira gimana? Nyaris stagnan. Makanya saya menyebutnya sebagai stagnan, stabil. Oh, jadi pengertian goyang di sini makin goyang makin bagus sebenarnya. Tapi makin tidak goyang makin stagnan. Makin stagnan, dan stagnan melamban dia. Dan stagnannya ada stagnan stabil gitu ya. Ini stagnannya melamban dan dying. Dying, kenapa dying tadi? Karena diikuti dengan yang namanya kekurangan penerimaan perpajakan. Muncullah tudingan Moody's Pur. Anda terus-menerus mengalami kekurangan pendapatan loh, dan ini berbahaya, kata Moody's. Moody's bilang, ketergantungan Moody's Pur itu lembaga pemeringkat utang ya? Iya. Pemeringkat utang dan rekonsiliasi. Pemirsa kita kan belum tahu. Jadi kalau saya pun juga orang hukum tata negara kadang-kadang nggak paham juga. Jadi kalau kita lihat dari tudingan Moody's Pur misalnya, Anda nih berbahaya nih, Anda terus-menerus kekurangan penerimaan. Yang kedua, sumber daya Anda nih juga tidak terlalu mendukung. Nah, ketika saya uber-uber, kenapa Moody's menilai sumber daya alam Anda tidak mendukung? Ternyata saya dapat dasarnya adalah indeks harga komoditas kita itu berfluktuasi dan cenderung menurun. Saya ulang ya, indeks harga komoditas kita itu diukur dari karet, dari kopi, misalnya gitu, dari sawit, macam-macam gitu ya, dan macam-macam. Itu cenderungnya menurun. Misalnya dalam situasi krisis, cuma 2 yang bagus. Yang paling bagus CPO, yang kedua adalah kopi gitu. Yang lain negatif. Ini kopi, makanya saya minum kopi. Dan kopinya tanpa gula. Boleh. Oke, silakan. Nah, kalau kita melihatnya begitu, maka ketika kita bandingin debt to GDP dengan model kayak gitu, saya bilang sudahlah kelihatan angkanya membesar, shortfall terjadi, kekurangan penerimaan pajak terjadi, dan neraca berjalan terus negatif, neraca ekspor impor juga jelek, defisit. GDP kita berapa, Bang? Kalau Anda mau ngambil sekarang cuma lihat aja kenapa dunia sampai dinaikin, kenapa Bank Dunia naikin sampai $4.000. Ya, Anda kaliin aja hitungannya 262 juta
posisinya. Jadi berarti sekitar 1 triliun lebih posisinya. Hitungnya begitu, 1 triliun lebih posisinya. Maka dia sudah nggak besar posisinya. Tapi kan seperti Anda tahu, sejak Anda kuliah di era tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an, kritik terhadap teori GDP kan terus berkembang. Kenapa? Karena teori besarnya adalah trickle down efeknya gagal. Efek menetesnya gagal. Tahun 70-an sudah muncul kritik teori GDP, tahun 80-an sama sehingga mereka memunculkan neoliberal posisinya. Anda tahu nggak, dekade awal 2002 abad 21, teori itu kembali lagi dikritik oleh Stiglitz. Sehingga Stiglitz menulis The Price of Inequality. Stiglitz ya? Yeah. Okay. Joseph Stiglitz gitu. Joseph Eugene Stiglitz posisinya, penerbang Nobel Ekonomi, yang menulis tentang global and its discontent itu tentang asymmetrical information. Yes, informasi yang asimetri. Yeah. Nah, dalam gambaran asimetri informasi asimetri tadi, dia ngambil teori tentang ini kenapa sih kita masih tetap menganut PDB gitu, teori PDB padahal gagal. Dari sana kemudian keluar buku dia tentang jatuhnya Amerika, terjun bebasnya, judulnya Free Fall. Tapi setelah dia bicara tentang terjun bebasnya Amerika, dia menulis buku tentang The Price of Inequality. Kenapa sampai saya kutip kalimat ini, Referee? Karena begini, begitu dia menulis tentang The Price of Inequality di 2010-2011 posisinya, seluruh universitas bergengsi di Amerika ngebangun pusat-pusat studi ketimpangan. Apa dampaknya? Di 2000 berikutnya, dalam buku People, Power, and Profit-nya, Stiglitz mengatakan bahwa yang namanya kondisi rasisme. Ya, Bang, silakan Bang. Kita pindah posisi sedikit. Jadi ketika kita lihat dampak dari tulisan Stiglitz tentang harga sebuah ketimpangan, berbagai universitas di Amerika membangun pusat-pusat studi ketimpangan. Dan berikutnya dampak dari itu adalah Stiglitz menerbitkan buku People, Power, and Profit itu menyatakan bahwa ketimpangan dan rasisme di Amerika itu sudah kanker stadium 4. Tadi bukunya People, Power, and Profit P3 ya? Yeah. Bukan Partai Persatuan Pembangunan. Tapi People, Power, and Profit. Ada satu hal yang menarik dari kajian Stiglitz itu. Ketika yang namanya Wall Street diduduki karena kasus Amerika kalah perang dagang lalu melahirkan subprime mortgage, dan kemudian melahirkan dua buku tadi, Free Fall and The Price of Inequality, sedikit menyatakan itu bentuk kegagalan sistem, gitu. Kegagalan sistem, artinya Stiglitz tegas-tegas menyatakan ini kegagalan sistem ekonomi dan kegagalan sistem politik. Anda kebayang nggak kalau itu dilakukan pada 2010, 2011, 2012, di 2017 baru yang namanya World Economic Forum dan namanya Bank Dunia merespon dengan satu kalimat penting. Kalimat pertama adalah polarisasi sosial demikian tinggi. Polarisasi sosial hendak mengatakan bahwa namanya generasi makin tinggi. Di satu sisi. Tapi di sisi lain Bank Dunia juga mengatakan ethic in action. Dan ini dari mulai persoalan Sustainable Development Goals posisinya. Disebabkan tadi kegagalan MDGs. Gitu ya posisinya pada 2015. Sementara perkataan ethic in action yang kita sebut tadi sebenarnya menuding bahwa Amerika sudah mulai betul-betul terpepet oleh perang ekonomi tadi. Nah, kalau sudah sampai di sini kita mesti mundur ke belakang lagi. Oh iya, pada 2004 itu di Amerika sendiri sudah muncul tesis the end of honeymoon among PRC and USA. Berakhirnya bulan madu antara People Republic of China dengan Amerika. Karena kekalahan berbagai macam hal, itu 2004. 2005 lalu dinyatakan oleh yang namanya Newsweek misalnya, wah ya nih kebijakan jatuh ke Bush gitu ya posisinya. Ini sangat berbahaya nih. Karena membangunkan musuh-musuh Amerika melakukan perlawanan. Nah, disebut musuh-musuh Amerika itu dalam rentang periode di atas 2010 lahirlah teori BRIC. Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan posisi termasuk di dalamnya. Tapi yang paling kuat melakukan itu sesungguhnya cuma dua, China dan Rusia. Tapi kajian itu membuktikan bahwa memang kebijakan Bush yang pada 2003 menyerang Irak, kemudian pada 2004-2008
melakukan namanya kebijakan macam-macam posisinya sampai akhirnya berhadapan dengan Cina head to head dan kalah di 2008. Ternyata apa yang disebut oleh Newsweek itu benar gitu. Ya, saya ingin mengatakan begini, di rentang waktu itulah keluar kalimat dari The Economist, we are still number one. Artinya dunia barat, we are still number one pakai tanda tanya atau enggak? Okay. Plus we are still number one. Okay. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa sesungguhnya mereka kalah perang dagang, trade war itu kalah. Kalau trade war kalah itu core-nya adalah, intinya adalah industrial manufacture war. Jadi perang industri manufaktur yang mengakibatkan layoff, pengangguran. Nah, inilah kena subprime mortgage. Tapi sebelum sampai kepada subprime mortgage, si The Economist bilang, no, enggak, kita masih nomor 1. 4 hal. Belanja pertahanan kita tertinggi dunia. Kekuatan militer kita terbaik. Kita itu Amerika Serikat maksudnya. Iya. Ya? Dan terutama besar NATO. Iya. Barat posisinya. Ya. Jadi tadi belanja pertahanan, kekuatan militer. Industri minyak di tangan mereka. Industri IT di tangan mereka. Ini mereka, dan saya ulang nih, problem tadi ini industri IT di tangan mereka dan industri militer di tangan mereka, ini menjadi kajian saya khusus di dalam Pilpres kemarin. Karena ini akan mempengaruhi kebijakan ke depan. Yang akhirnya saya punya sikap tentang COVID gitu misalnya. Nah, lalu ditambah sama CNN. Saya bilang enggak, bukan cuma 4 kata CNN. Dunia juga tergantung sama industri makanan cepat saji. Dunia juga tergantung sama minuman ringan kita, gitu. Film kita enggak ya? Oh iya, film termasuk karena kemudian mereka menganggap penyebar kemana-mana, walaupun kemudian disaingi oleh Cina dan oleh India. Tapi mereka bisa melihat bahwa yang namanya industri film itu sudah mulai. Ini menarik pernyataan Anda karena itu masuk dalam kajian majalah The Vanity Fair. Gitu loh. Tahu ya majalah Vanity Fair? Vanity Fair. Majalah yang berbau snobis tapi kontennya politiknya bagus gitu posisinya. Makanya sedikit segala macam di situ. Nah, dari pertarungan itu di 2007 dan sampai akhirnya 2008 kalah, di situ muncul ini yang kalah siapa sesungguhnya? Yang kalah pelakunya, sistemnya, atau memang kekuatan ekonomi sudah rapuh. Padahal Cina datang ke WTO itu atas anjuran Amerika. Kebayang nggak? Cina muncul ke WTO atas dukungan Amerika gitu loh. Ternyata, makanya keluar dia enak honeymoon among the PRC and US. Jadi dia mengundang anak singa berarti ya. Dan menarik ketika nanti nih bagaimana Trump terakhir ini melarang transaksi dengan TikTok dan WeChat. Itu yang saya bilang tadi, IT soal IT. Tapi kita ngelompat shortcut kalau kita bicara itu di situ. Karena nanti dampaknya ke Indonesia dalam sekali. Soalnya di Cina, sobat era sekalian, nggak laku tuh duit tuh, nggak laku di WeChat doang. Jadi ada dolar tuh belum bisa kita transaksi kalau nggak pakai WeChat. Harus dengan WeChat posisinya. Nah, dari 2008 kayak gitu, saya melihat pertanyaan itu dijawab 2010 oleh Wall Street Journal, dijawab oleh New York Times, dijawab oleh berbagai pemikir-pemikir bergengsi di Amerika sebagai corporate capitalism melawan state capitalism. Oke. Jadi kapitalisme korporasi melawan kapitalisme negara. BUMN. Oke. Jadi yang disebut dengan state capitalism pada akhirnya adalah BUMN. Karena di situ state and enterprise tapi disingkatin dengan mereka state capitalism. Ya kayak Singapura ya. Iya. State capitalism. State capitalism. Ya. Nah, yang menarik dari kajian tentang corporate capitalism dan state capitalism itu adalah di sini menariknya, mereka tidak pernah berhenti berkampanye tentang ancaman Cina yang perekonomiannya akan runtuh. Anda kebayang nggak? Sejak yang namanya 2010 mereka keluarin pertarungan corporate capitalism melawan state capitalism itu, pemberitaan media bergengsi di Barat selalu isinya hati-hati, perekonomian Cina akan runtuh, hati-hati, perekonomian akan runtuh. Ternyata dalam hitungan 5 tahun ketika mereka menyerang Black Monday pada 24 Agustus 2015, cadangan devisa Cina cuma turun 900 miliar US dollar. Dari 4 triliun US dollar tinggal 3,18. 4 triliun US dollar. 4 triliun US dollar. Cadangan Kalau sekarang berapa untuk perbandingan? 3,1 triliun US dollar. 3,1. Cadangan devisa kita 100 sekian miliar. 100 sekian miliar. Bandingkan ya. Tapi poinnya dari situ kelihatan ketika Black Monday itu terjadi. Black Monday ini selalu beriwayatnya tentang pasar modal. Jadi satu industri keuangan dipukul melalui pasar modal
sehingga terkena sistem pembayaran. Yang menariknya adalah yuan hanya sedikit menurun, cadangan devisa ambruk dari 4 triliun ke 3,1 posisinya, tetapi ada tetapinya, yang terkena mendalam justru Rusia. Rubel Rusia terkena devaluasi 50%, transaksi merchant to merchant, gitu ya, di Rusia deadlock disebabkan oleh Amerika memangkas akses penggunaan Visa dan Master di Rusia. Wah, dahsyat kan? Itu about payment system. Ini tentang bagaimana sistem pembayaran yang diganggu melalui Visa dan Master. Dan nanti omongan ini berkaitan tadi dengan omongan saya tentang bagaimana industri pertahanan ketemu dengan digital dan ujungnya di payment system. Ini nih kondisi kekinian nih yang relasinya. Saya ingin mengatakan betapa Indonesia terseok-seok menghadapi ini. Ini baru introduction ya, udah bikin pusing gitu.